kita berdoa. Ya Tuhan, seperti lagu ini kami datang ke hadapan-Mu. Engkaulah kiranya boleh menolong kami, supaya hati kami ini boleh seperti bejana yang lembut itu. Untuk Tuhan akan bentuk. Kami rindu supaya Engkau berfirman kepada kami, pribadi lepas pribadi, supaya telinga kami yang ada ini benar-benar mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus akan menanamkan. Dan biarlah Tuhan menolong kami merenungkan, sehingga benar-benar firman-Mu ini menjadi kekuatan kami untuk berkemenangan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Engkaulah menghalau segala kuasa kegelapan dari tengah-tengah kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus semata akan bekerja lewat hamba-Mu untuk apa yang Kau mau dia boleh katakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Selamat pagi untuk kita semua. Iya, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 119. Kemarin saya bagi juga ini di follow up. 119 ayat 9 sampai ayat 19. Mazmur 119 ayat 9 sampai 19. Saya akan baca untuk kita semua. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Iya. Di sini temanya firman Tuhan adalah pertahanan dan peta hidup kita. Iya. Mazmur 119 ini adalah mazmur yang ayatnya paling panjang ya. Ada sekitar 176 ayat yang terdiri dalam 22 bagian. Dan tiap bagian itu ada hal yang pemazmur tanamkan. Dan di dalam 22 bagian ini, tiap ayatnya adalah 8 ayat. Dan mengawali tiap bagian, pemazmur ini mengawali dari tiap abjad dari Ibrani kuno. Ayat bagian yang pertama itu diawali dengan Alef. Begitulah seterusnya sampai bagian yang ke-22 dari abjad itu digunakan. Iya. Di sini tadi kita melihat dari awal pemazmur ini menyatakan ini memang tidak jelas ya. Dituliskan siapa menjadi penulis mazmur ini. Tetapi banyak penafsir mengarah bahwa mazmur ini adalah mazmurnya Daud. Iya. Dan di sini tadi kita melihat pemazmur ini mengawali dengan kata berbahagialah. Iya. Siapa rupanya orang yang tak mau berbahagia? Bukankah itu menjadi idaman dan dikejar oleh semua orang? Yaitu berbahagia. Iya. Apa ada di antara kita ini? Di luar dari ini menjadi kerinduan hati kita. Aku bukan pengen berbahagia. Aku memang mau menderita gitu ya. Iya. Penderitaan itu adalah bagian hidup. Masalah itu adalah bagian hidup. Tetapi di sini
pemazmur ini berkata, apa yang akan membuat orang sebenarnya berbahagia? Hari ini bermacam-macam orang lakukan dengan definisi masing-masing untuk mengejar apa yang dia pikir mendatangkan kebahagiaan dalam dirinya. Ya, semua orang itu memikirkan apa yang mendatangkan kebahagiaan dengan definisi masing-masing, dengan cara masing-masing, walaupun pada akhirnya ada banyak yang berakhir dalam penderitaan. Ada banyak yang berakhir dalam kesusahan. Ya, tema secara keseluruhan sebenarnya dari Mazmur 119 ini adalah firman Tuhan. Itulah menjadi tema keseluruhan. Walaupun ada tema-tema khusus dalam setiap bagian-bagian yang ada ini. Jadi ketika dia menceritakan firman Tuhan ini, dia banyak sekali memakai dengan bahasa yang lain, walaupun itu sebenarnya adalah kata ganti daripada firman Tuhan itu sendiri. Ya, sering dia pakai ketetapan, peraturan, hukum. Lalu dia bilang juga adalah sebagai peringatan, janji, Taurat. Iya. Jadi ada banyak dia buat sebagai kata ganti dari firman Tuhan ini, tapi dalam keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat 176 kemungkinan yang tidak memakai kata ketetapan, peraturan, janji, hukum, Taurat itu hanya ada sekitar 6 ayat tidak pakai itu. Dari keseluruhan. Tapi secara keseluruhan dari ayat ke ayat, itulah yang menjadi tulisan daripada pemazmur ini tadi. Iya. Jadi di sini tadi kita melihat ya bahwa di pasal yang kita belajar hari ini mulai pasal ayat yang ke-9 sampai ayat ke-19 ini, di sini ada 2 hal kita tadi akan mau pelajari, bahwa bagian yang pertama kita akan melihat hal yang membuat berbahagia itu apa? Yaitu ketika hidup kita makin dibersihkan. Ketika hidup kita itu makin dikuduskan. Itulah yang akan membuat yang berbahagia. Yang kedua nanti kita akan belajar yang membuat kita akan berbahagia itu ketika firman Tuhan itu kita buat menjadi peta. Tuntunan, aturan dalam hidup kita. Iya. Maka di sini tadi kita melihat di firman Tuhan ini ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Iya. Maka kita melihat pemazmur ini menyadari bahwa apa? Dia, kalau ini adalah Daud ya. Kalau ini adalah Daud. Orang yang sungguh-sungguh sebenarnya memang mencintai Tuhan dan Tuhan sendiri berkata, aku berkenan kepada dia. Iya. Dan di sini tadi kita melihat bahwa Daud yang sebagai orang percaya menyadari bahwa yang membuat dia akan bisa berbahagia adalah ketika hidup yang boleh terus dikuduskan, hidup yang boleh terus disucikan, dan bagaimana boleh mempertahankan hidup yang bersih itu. Iya, ini bertahan begitu ya, mempertahankan. Iya, kalau soal bertahan ini kan ibarat kayak apa ya, kalau Israel itu dulu kan satu kota itu dilindungi oleh tembok. Kalau misalkan mereka berperang itu dilindungi oleh perisai dan juga baju jirah. Menjadi bentuk pertahanan. Daud ataupun pemazmur ini menyadari bahwa apa? Dia ada di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ini sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi ada banyak hal dari dunia ini yang berusaha untuk bagaimana merongrong supaya apa? Tidak hidup bertahan dalam kekudusan. Tidak hidup semakin dibersihkan. Bukan hanya
perlawanan itu dari dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, tetapi Daud juga menyadari, dia katakan, jangan biarkan aku menyimpang dari perintahmu. Kesadaran dari pemazmur ini ada bahwa ada sesuatu di dalam dirinya ini yang terus mau keluar dari perintah Tuhan. Ada satu dorongan atau ada sesuatu yang liar di dalam dirinya ini yang mau keluar dari aturan Tuhan. Jadi tantangan itu Daud sadar, pemazmur ini sadar, bukan hanya tantangan itu dari luar, tetapi ada juga dari dirinya. Iya. Yesus pernah berkata kepada 11 rasul, karena di situ Judas sudah keluar ya. Judas waktu itu sudah pergi, waktu perjamuan malam itu. Jadi ketika kepada 11 rasul ini, Yesus pernah berkata, bahwa apa? Firman-Ku yang membersihkan engkau. Dan dia katakan, jikalau engkau tidak tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tidak tinggal di dalam kamu, dan kamu tidak tinggal di dalam aku. Jika aku tidak tinggal di dalam kamu, dan firman-Ku tidak tinggal di dalam kamu, dan kamu tidak tinggal di dalam aku, dia katakan apa? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kepada siapa? 11 rasul yang sudah 3,5 tahun berdampingan erat dengan Yesus. Tetapi inilah yang menjadi nasihat Yesus. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kamu tidak tinggal dalam aku dan firman-Ku tidak tinggal di dalam kamu. Di sini Yesus mau katakan kebergantungan total kepada Dia satu-satunya menjadi kekuatanmu. Kebergantungan total terhadap Yesus menjadi satu-satunya kemenanganmu. Hidupmu akan berbuah. Iya. Maka kita melihat Yesus menggambarkan bahwa hubungan Dia dengan murid dan Bapa itu adalah seperti pengusaha dengan pokok anggur serta cabang. Iya. Inilah hubungan yang Yesus buat waktu itu. Jadi pengusaha itu adalah Bapa. Pohon itu adalah Yesus. Cabang itu adalah murid-murid. Dalam naturnya, anggur itu akan muncul selalu yang liar. Tunas-tunas liar. Ini natur anggur. Sekalipun anggur ini sudah melekat kepada pohon pilihan, yaitu Yesus, sudah dicangkokkan kepada pohon pilihan, yaitu Yesus yang dikatakan adalah anggur yang benar yang ditanam oleh Bapa, tapi pada dasarnya cabang ini akan nanti muncul tunas-tunas liar. Maka apa Yesus katakan? Firman-Ku itu yang pangkas. Firman-Ku itu yang pangkas kamu. Maka di situ yang dibutuhkan apa? Kamu bergantung penuh kepadaku. Tidak ada apapun yang bisa dihasilkan cabang kalau dia hanya melekat tanpa semuanya dia serap dari pohon. Tetapi di situ maksud Tuhan adalah bagaimana kebergantungan penuh dan mengharapkan semua dalam dirinya itu adalah dari pohon. Inilah yang akan membuat. Tapi di cabang-cabang inilah akan muncul buah-buah yang akan memuliakan pengusaha, yaitu Bapa. Maka di sini tadi kita melihat Yesus mengajarkan kepada ke-11 rasul bahwa apa? Kekuatanmu, kamu bisa berbuat apa-apa, total bergantung kepadaku. Jauh sebelum itu pemazmur sudah menyadari akan hal itu. Bagaimana tadi dia katakan? Dengan apa mempertahankan kelakuan bersih? Setelah Tuhan menebus, setelah Tuhan menyelamatkan, setelah Tuhan membawa kita kepada kebenaran. Oleh karena penebusan darah Kristus, kalau di dalam perjanjian lama, iman mereka kepada apa? Mesias. Yang disimbolkan lewat korban yang mereka bawa di hadapan Tuhan.
Ketika mereka percaya, mereka mata rohaninya semakin disadarkan bahwa apa? Dia ada di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan juga apa? Ada di dalam diri yang Paulus juga berkata, ini bejana tanah liat yang sangat rapuh dan mudah pecah. Kalau enggak benar-benar ini dijaga dan pelihara, yaitu apa? Daging. Maka di sini tadi menjaga, mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Iya. Bagaimana tadi pemazmur ini menyadari dengan menjaga sesuai firman-Mu itu, dikatakan hanya ini kunci, enggak ada yang lain. Bukan karena seseorang itu tamatan PhD STT mana, bukan karena seseorang itu memang sudah belajar seperti apa. Di sini pemazmur tadi ini katakan apa? Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Dia bukan firman Tuhan itu sebagai apa? Pengetahuan semata. Firman Tuhan itu hanya sebatas penggalian-penggalian untuk otak ini saja, bukan. Tetapi karena kesadaran penuh bahwa ini kekuatanku, inilah menjadi makananku. Maka dia bilang tadi, dengan segenap hati aku mencari Engkau. Iya, maka memang kalau baca firman sambil rebahan gitu ya. Bukan salah sambil rebahan, bukan di situnya. Tapi kalau membaca firman itu sambilan, bukan segenap, maka seringkali memang gak dapat apa-apa. Hanya sebatas menjadi pengetahuan tanpa ada makna yang benar-benar berbicara. Iya. Maka Yesus pun pernah berkata, Bapa, aku memuji Engkau karena Engkau menyatakan dirimu kepada orang-orang kecil ini dan Engkau menyembunyikannya kepada orang-orang pintar. Tidak ada seorang pun mengenal Bapa kecuali anak. Dan tidak ada seorang pun mengenal anak kecuali kepada dia anak itu menyatakannya. Kalau anak tidak nyatakan, tidak ada seorang pun bisa mengenal anak itu. Dan tidak ada seorang pun bisa mengenal Bapa kecuali anak. Maka di sini Yesus katakan, aku bersyukur kepadamu Bapa. Engkau menyembunyikannya kepada orang-orang pintar, tetapi engkau menyatakannya kepada orang kecil. Kecil di situ bukan maksudnya badannya kecil, ataupun kecil di situ bukan ekonominya yang kecil, tapi kecil di situ kesadaran ketidakberdayaan, kesadaran akan kehampaan, kesadaran bahwa dia bukan apa-apa, sehingga dia menyadari membutuhkan Tuhan. Jadi bagi pemazmur, ketika dia mencari firman Tuhan, itu bukan untuk pengetahuan semata. Tetapi itu dia sadari, ini adalah makanan. Kalau untuk makan, kita kadang gak perlu diingatkan orang kecuali anak-anak ya. Anak-anak saking asiknya main, bisa lupa makan. Walaupun dia lupa makan, nanti pada akhirnya dia ingat makan kok. Tes saja. Kalau jam 1 dia nggak ingat makan karena bermain, nanti jam 2 udah datang itu. Makan katanya. Karena itu kebutuhan. Karena kebutuhan ini pasti dicari. Maka di sini tadi pemazmur bilang, dengan segenap hati aku mencari Engkau. Iya. Kenapa? Karena ini pertahananku. Ini yang membersihkan aku. Ini kekuatanku untuk berkemenangan. Baik dari tantangan di luar, baik dari apa yang dari diriku ini. Bahkan apa kata pemazmur ini tadi katakan? Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, ayat 11. Dan juga dikatakannya di ayat yang ke-14. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Ayat yang ke-15. Aku hendak merenungkan titah-titahmu, dan ayat 16, aku akan bergemar dalam ketetapan
ketetapan-Mu. Jadi dia mencari firman Tuhan itu dengan segenap hati, dan dia juga katakan tadi di sini apa? Aku simpan dalam hatiku, aku renungkan di dalam hidupku, sehingga itu menjadi kegemaran. Apa yang mengisi imajinasi kita? Kemana ini sering diarahkan? Kita melihat godaan dosa sekarang dan dahulu itu metodenya tetap sama. Yaitu apa? Menampilkan sesuatu itu baik dan menarik. Tetap akan sama rayuannya. Yaitu apa di Taman Eden itu? Yang pertama dia akan pengaruhi yaitu apa? Pikiran kita. Ini yang pertama dia pengaruhi. Dengan berkata bahwa apa? Enggak apa-apa. Kalau cuman begini nanti enggak masalah itu. Enggak apa-apa. Ketika pikiran kita sudah dia pengaruhi, maka apa yang akhirnya hati kita katakan? Makin ikut. Ketika pikiran kita sudah tidak lagi berjaga-jaga di mana firman itu menjadi benteng di sini, kalau udah pikiran kita dipengaruhi, hati kita itu udah ngikut. Dia bilang apa? Ambil aja. Dan semakin mendengarkan rayuannya, dia bilang apa? Ke dalam hati. Menarik dan sedap kelihatannya. Ya, kalau dosa itu langsung tampilannya menyeramkan kan, siapa yang mau kan? Enggak. Selalu ditampilkan itu apa? Ini enggak apa-apa. Iya. Iya, meladeni chat-chat kayak gini enggak apa-apa. Biasa. Nanti kalau kau nggak juga jawab nggak sopan. Udah jam 12 kan? Gitu. Nggak sopan. Udah nggak apa-apa, ladeni aja. Setelah pikiran berkata iya, masuk lebih jauh. Terakhirnya apa? Menarik. Sedap kelihatan. Tanpa disuruh-suruh sudah petik sendiri. Buat keputusan sendiri. Maka di sini kita melihat dunia ini akan memancing. Seperti 1 Yohanes 2 itu katakan. Yang ditawarkan keinginan mata, keinginan hati, keangkuhan hidup. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Bukankah itu yang semua daging mau, tetapi berlawanan apa yang Tuhan mau. Dan ini semua yang keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ini sudah ditawarkan di dalam 1 jari. Dunia di jari kita. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup sudah di sini. Sudah datang ke kamar kita masing-masing. Kalau dulu harus dicari. Untuk nonton dulu harus ke ruang tamu, kan? Karena TV-nya pun TV yang bodinya itu gede kali, angkat ke kamar sudah penuh kamarnya. Sekarang udah makin slim, lebih slim lagi. Handphone, ini ditawarkan semua. Mulai dari anak-anak sampai nenek-nenek, semua di sini. Maka makin besar tantangan itu. Tetapi di sini tadi dikatakan apa? Dengan apa seorang muda, ini bukan hanya untuk orang muda ya, tetapi ini untuk semua usia. Ini untuk orang-orang yang sudah ditebus, tetapi dikatakan tadi, bagaimana mempertahankan kelakuan ini, kelakuan, perbuatan ini, supaya boleh bersih, itu dimulai dari pikiran ini. Apa yang kita isi? Dimulai dari hati ini, kemana kita
condongkan. Pemazmur tadi karena menyadari dua tantangan ini yang begitu besar. Dia bilang tadi, aku mencari engkau dengan segenap hatiku. Mencari firman-Mu. Apakah kita lebih kuat daripada pemazmur? Apakah kita bisa lebih hebat daripada Daud? Bagi dosa, tidak penting seberapa kita mengasihi Tuhan. Bagi dosa, tidak penting seberapa pengalaman kita sudah bersama dengan Tuhan. Bagi dosa, tidak penting seberapa lama kita sudah bertobat. Tetapi apa? Dia tidak putus asa untuk terus menawarkan. Kita melihat bagaimana terangnya Tuhan membukakan orang-orang beriman di dalam perjanjian lama. Bagaimana Daud ketika ada di masa dia santai, merasa gak apa-apa. Tapi dia diseret lebih jauh lagi. Ketika dia mau menyenangkan daging ini, perang terus. Udah capek lah, udah sekali niop aja lah perang. Aku biarlah dulu, spa dulu. Di kerajaan ini. Udah capek kali. Jadi ketika dia memilih untuk meladeni dagingnya, untuk santai. Pada waktu itu harusnya perang. Ternyata bukan di situ saja daging mau. Apa daging lagi tawarkan? Hirup udara segar lah dulu. Tadi kau udah artinya menikmati dalam tidurmu. Ini kelilinglah kau dulu di sotoh istanamu. Hirup udara segar. Berhentikah di situ daging itu menawarkan? Tidak. Lihat itu. Ngapain itu? Gak berhenti di situ. Semakin diseret sampai akhirnya kepada apa? Bukan hanya dosa perzinahan, tetapi kepada dosa pembunuhan, kepada kelicikan beranak dan beranak. Yang membawa kepada kehancuran bagi dia dan kerajaannya. Berawal dari apa? Santai kau dulu. Intinya apa? Gak bahaya kan? Gak bahaya sepertinya yang ditawarkan daging ini. Apa yang kita tadi lihat, firman Tuhan inilah yang menjadi benteng. Kalau Daud, apakah ini setelah kejatuhannya atau ini sebelum? Kalau ini adalah setelah kejatuhannya, sehingga ada kesadaran, aku mencari firman-Mu dengan segenap hati. Maka kalau misalkan kita bukan mencari firman Tuhan segenap hati, kadang saat teduh, kadang enggak. Dalam saat teduh pun kadang-kadang, yaitu tadi, hanya sebatas menenangkan hati nurani. Bukan karena menyadari, aku lemah, aku tidak berdaya, kekuatanku firman-Mu. Bisa bayangkan bagaimana menjalani hari itu. Maka kalau Daud bisa diseret sampai sedemikian, siapa kita yang akan lebih kuat dari Daud? Kalau Daud pun akhirnya dibawa sehancur itu, siapa kita yang merasa lebih dari Daud? Ya. Maka di sini tadi kita melihat, aku mencari Engkau segenap hati, aku menyimpan janji-Mu dalam hatiku, aku merenungkan. Berarti ini yang kupikirkan, ini yang menjadi imajinasiku, seperti Mazmur 1 itu, merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau dulu jatuh cinta, setiap sudut rumah wajahnya katanya ya. Iya, wajahnya ada. Ini kan imajinasi tadi ya, yang dikuasai. Sehingga apa? Yang tadinya cintanya 70% naik jadi angka 90%. Karena imajinasi tadi makin dipenuhi. Karena terus itu makin dipenuhi, jadi naik 100%. Sehingga apa? Enggak lihat lagi mulut manisnya tadi kata Pak Bangun ya. Mulut manis itu tapi hati jahat enggak lagi lihat. Udah dianggap normal semua. Ketika datang pun enggak gosok gigi dia, normal semua.
Udah is okay semua. Kenapa? Karena ini yang sudah imajinasi ini yang terus. Maka seperti itu, apa yang menguasai imajinasi kita? Firman Tuhan kah? Atau hal yang lain? Iya. Yang kedua kita belajar tadi di sini, firman Tuhan tadi adalah pertahanan hidup untuk kita bisa berkelakuan kita ini bersih. Karena ini yang membuat kita berbahagia. Dan kedua tadi dikatakan, firman Tuhan itu adalah peta hidup. Kita ini ibaratnya adalah pelancong di dunia ini. Kita ini adalah musafir. Kita ini adalah peziarah-peziarah yang gak pernah hidup sebelumnya. Iya. Maka ada yang memahami tentang reinkarnasi itu ya. Hari ini dia jadi manusia, besok dia jadi lembu. Beda kan kasusnya? Hidup sebagai manusia dan hidup sebagai lembu kan udah beda ini situasinya. Iya, karena dia memang gak mengerti kebenaran sehingga dia bisa berpikir apa. Iya, dan ternyata dia juga gak ingat kok. Kalau dia pernah jadi lembu gak ingat juga. Maka kita memang gak ada teori reinkarnasi kecuali Allah itu yang pernah bereinkarnasi. Yaitu Yesus. Firman yang menjadi manusia. Manusia gak ada. Sekali cuman hidup dan setelah itu dihakimi. Jadi kita ini peziarah yang belum pernah hidup sebelumnya. Maka firman inilah yang menjadi peta. Inilah yang menjadi peta. Walaupun ada orang yang sudah bercerai sekali ya. Ada yang sudah bercerai. Kalau bukan datang kepada firman Tuhan, apa petunjuk Tuhan sebagai peta di dalam rumah nikah? Enggak bisa aturan pertama itu membuat dia berpengertian untuk lanjut yang kedua ini. Enggak. Maka kenapa enggak heran kita? Kenapa perceraian pertama lanjut perceraian kedua, lanjut nanti perceraian ketiga? Karena memang enggak bisa. Pola pertama itu membuat dia bisa memperbaiki yang kedua. Enggak selamanya itu. Jadi apa menjadi peta kita? Firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan ini yang menjadi petunjuk dan peta, maka enggak heran. Orang dalam memilih pasangan hidup, sesuka hatiku. Sesor yang ku mau. Karena memang bukan firman Tuhan dibuatnya menjadi peta. Nabi Samuel hampir saja melakukan kesalahan besar. Ketika waktu itu, bukan firman Tuhan menjadi petanya dalam memilih seorang raja. Yaitu apa? Pandangan matanya. Hampir saja dia melakukan kesalahan besar untuk mengurapi raja yang bukan Tuhan pilih. Ketika datang Eliab, saudaranya Daud, dia bilang, oh udah berdiri di hadapanku raja yang akan menggantikan Saul. Tuhan bilang, tidak Eliab, tidak Samuel, bukan. Sampai kepada berikutnya lagi, oh ini dia raja tadi, bukan Samuel, bukan. Sampai kepada ketujuh, Tuhan bilang bukan. Dia bingung, mana habis kandidatnya Tuhan, mana ini? Tapi Tuhan bilang anak si Isai, udah habis, mana? Tanya, ada anakmu satu lagi? Ada di padang rumput sana. Seorang nabi, Samuel, membutuhkan firman Tuhan sebagai peta untuk memilih. Bagaimana kita memilih teman hidup yang akan bersama sepanjang hidup? Kalau bukan kita cari petanya dari Tuhan itu, untukku yang kayak mana Tuhan? Oh ini cocok, marga mamaku ini. Udah apa? Pariban. Wah gitu ya kan. Burukaro, kan kriteria Burukaro ini kan udah ada. Apanya? Patronnya dalam diri mamaku mirip-miripnya itu. Jadi apa? Udah kupelajari itu. Hanya berdasarkan karena beru. Apa yang menjadi kekuatan? Jadi firman Tuhan tadi katakan adalah peta. Petunjuk baik di dalam berkeluarga.
Bagaimana sebagai kepala keluarga, bagaimana sebagai ibu, bagaimana di dalam saudara. Semua Tuhan sudah buat aturannya. Inilah peta. Bagaimana ayah dan ibu terhadap anak, sudah ada. Kita bisa belajar. Maka dikatakan tadi oleh pemazmur ini, aku orang asing, ayat 19. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Aku ini gak ngerti apa-apa Tuhan. Gimana? Dalam hal teman hidup ini kita merasa lebih tahu. Ku tahu yang ku mau. Itu iklan rokok ya? Iya. Ku tahu yang ku mau. Sehingga apa? Kita melihat kehancuran seluruh dunia itu iblis hancurkan di dalam rumah nikah. Jadi kalau itu sudah hancur bisa dipastikan di dalam ini semua rusak. Apalagi melangkah dalam memilih salah. Sudah dipastikan. Jadi apa yang kita bisa belajar pagi hari ini? Lewat pemazmur ini kita melihat dua hal. Firman Tuhan adalah pertahanan dan peta hidup kita. Pertahanan kita untuk bagaimana menjaga, mempertahankan kelakuan bersih. Kita ada di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Makin kita melihat, moral itu makin tidak ada. Itu bukan perjanjian lama. Itu bukan Tesalonika, Efesus. Moral itu udah bobrok. Sehingga penting bagi Paulus memperingatkan Timotius yang adalah hamba Tuhan. Timotius hamba Tuhan loh. Apa dia katakan? Jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Ini kepada hamba Tuhan diperingatkan, bukan kepada jemaat. Untuk seorang Timotius pun, peringatan Paulus, jauhi nafsu orang muda. Berarti apa? Lari kau. Dari apa? Apa yang membangkitkan hawa nafsumu? Hawa nafsu tidak hanya bercerita tentang seks, tapi itu adalah salah satu yang terbesar. Untuk keinginan-keinginan yang lain. Ketika ini bangkit, bukan dia bilang, hadapilah dengan gentleman, bukan. Tapi lari. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Dia lari, dan itu bukan konyol, dan dia bukan pecundang, dan dia bukan lemah, dan dia bukan dikatakan orang yang penakut. Tetapi ini yang Tuhan mau. Dia lari. Jadi hari ini kita diingatkan firman Tuhan adalah pertahanan dan peta hidup. Bagaimana kita dalam hal mencari Tuhan? Apakah kita membaca firman itu hanya sebatas mengisi otak? Menenteramkan nurani karena biasanya nggak baca firman, atau ini kita lihat sebagai makanan yang menjadi kekuatan yang tidak bisa tidak, ini kita butuhkan. Dan apakah kita lihat firman Tuhan inilah yang bisa menolong kita untuk menghadapi segala tipu daya dan kelicikan. Tawaran dosa yang memancing keinginan mata kita, memancing keinginan daging kita, memancing keangkuhan hidup kita. Hanya firman Tuhanlah yang bisa menelanjangi kelicikannya dan juga kemunafikannya. Tidak bisa pikiran kita sendiri. Jadi ini yang bisa kita belajar hari ini. Kalau Daud tadi katakan, singkapkanlah mataku Tuhan, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menjadi peringatan bagi kami. Tuhan, Engkau tahu bahwa
dunia sudah jatuh dalam dosa. Keselamatan di dalam Kristus itu membaharui ruang terdalam dalam hati kami. Dan Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus, memerdekakan kami dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi kami masih terkurung di dalam daging ini. Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu menjadi kekuatan kami dan juga yang menjadi terang, menyenteri segala kelicikan dan juga tipu muslihat daripada iblis dan serta dosa untuk memancing kedagingan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak hanya sadar bahwa kami memerlukan Engkau, yaitu firman-Mu ini menjadi kekuatan kami, tetapi supaya sungguh-sungguh ada komitmen, ada ketetapan, seperti pemazmur ini tadi katakan, segenap hati mencari Tuhan. Bahkan bagaimana dia menyimpan firman-Mu dan merenungkan. Tuhan, tolong kami. Bagaimana keadaan hari ini? Semakin jahatnya dunia ini. Tetapi Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami, yaitu firman dan Roh-Mu yang kudus. Biarlah sungguh-sungguh kami menyadari ketidakberdayaan kami, kelemahan kami, kalau bukan total penuh bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, supaya sungguh-sungguh seperti pemazmur ini tadi katakan, bahwa hidupkanlah kami Tuhan, untuk berjalan di dalam jalan-Mu. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya tidak menyimpang dari peraturan-peraturan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami sepanjang minggu ini kepada Engkau. Biarlah sepulang pun dari sini, Roh-Mu yang kudus kiranya mengingatkan firman-Mu ini menjadi perundangan bagi kami. Supaya boleh ya Tuhan, kami semakin berlari kepadamu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kepada Allah beri puji. Amin. Selamat hari